dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bisa menaikkan segala pujian penyembah di hadapan Tuhan. Biarlah ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini Tuhan berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi kurban yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini hati kami, ini kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan, membawa segenap kehidupan kami, membawa segenap hati kami di hadapan Tuhan. Mari Engkau yang bertindak dalam hidup kami Bapa. Perbarui hati pikiran kami, perbarui pola pikir kami, perbarui Tuhan cara pandang kami, agar hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid yang akan dengar-dengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu yang akan mengubahkan kami, firman-Mu yang akan menegur kami, firman-Mu yang akan terus membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu ini Tuhan tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan, aku hanya datang di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengurapi hati pikiran hamba-Mu. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, tetapi karena kasih Allah yang Tuhan taruh di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Biarlah Engkau yang bertindak dan berkuasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Belum semangat. Shalom. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ligawan Pasaribu. Ya. Saya dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan di Tanah Papua. Saya tidak sendiri, saya ditemani istri tercinta. Kebetulan istri tercinta ini juga ya adalah adik tingkat saya dulu, mantan pacar saya yang menjadi istri saya. Ya, saya ambil jurusan STH, istri saya ambil jurusan pendidikan. Dan puji Tuhan, dia bekerja di Kementerian Agama Provinsi. Baik Bapak Ibu, kalau saya ini Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Gembala belum mengenal saya, perkenalkan saya ini Bapak Ibu, ini kami anak didik dari Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami lulusan dari Bandung, ya. Dan Bapak Ibu sebelum kami ke sini, kami sudah namanya penanaman gereja di Sarawak, khususnya di Kota Miri, yang berbatasan dengan Brunei Darussalam. Ya, kami di sana merintis gereja Betel Indonesia. Kalau ada gereja Betel Indonesia sekarang yang berdiri di Miri, perbatasan Brunei, itulah kami pendiri pertama di situ. Dan kemudian tahun 2014 kami dengan Maitua, ya istri, ke Tanah Papua. Karena istri saya tertarik dengan Tanah Papua. Katanya tidak tertarik dengan Sarawak, ya, hanya tertarik di Tanah Papua. Puji Tuhan, di 2014 saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu, ya, puji Tuhan dari pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, puji Tuhan saya sudah menjalani semua ini Tanah Papua, Bapak Ibu. Ya, bukan karena uang saya, bukan karena banyak uang, tidak Bapak Ibu, tetapi Tuhan izinkan saya melayani ya dari setiap kota ke kota yang lain di Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Bapak Ibu, banyak ketika pimpinan kadang dari Bandung, ya, kadang tahun lalu dengan pendeta Mesak, dengan pendeta Daniel Ginting, ya, mereka bilang ini saya ini kadang anak yang sudah lupa. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya selalu jarang di GBI Bapak Ibu, karena saya harus pindah ke gereja ke sana. Karena kami di Lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa untuk memegang satu jemaat. Kami harus interdominasi gereja. Kadang di GPDI, kadang di GKI, kadang di Katolik, ya, kadang juga di Advent. Jadi kami harus mengikuti ya dari gereja tersebut. Dan puji Tuhan kami berjemaat Bapak Ibu di Gereja Betel Indonesia di GBI Dunlop Bapak, ya, ya dengan pendeta Yohanes Lenga,
Ya, Pendeta Yohanes Lenga. Jadi kami membantu pelayanan di sana. Kebetulan juga istri juga sebagai pengerja juga di sana, ya. Dan kalau saya ini ya namanya pelayanan jalanan Bapak Ibu. Jadi kadang tidak menentu di gereja di mana saya berada. Oke, baik Bapak Ibu, ya. Itu sepintas dengan perkenalan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau ketemu, ya, sapa saya karena Bapak Ibu hari ini banyak orang Tuhan kita sudah kenalan tapi pas ketemu berikutnya tidak kenal lagi, ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kebetulan Bapak Ibu kemarin saya baru pulang dari Manokwari. Dari perjalanan Manokwari sini Bapak Ibu sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, saya sudah mengawanti-wanti Bapak Ibu. Karena apa? Pas subuh ya hujan deras sekali, ya. Dari kami sudah sampai di bandara itu hujan makin lebat, makin lebat. Wah, kami pikir ini sudah nanti ada penundaan penerbangan sampai ke Jayapura. Nah, betul Bapak Ibu, ternyata mulai dari seharusnya kami berangkat jam 8 pagi, ya, kami bisa baru diberangkatkan setengah 12 siang. Karena apa? Cuaca hujan yang sangat deras. Semua penerbangan dibatalkan sementara karena hujan deras. Saya sudah mewanti-wanti sama teman-teman yang lain, ya, agar apa mungkin nanti saya mungkin tidak bisa untuk hari ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, semua Tuhan atur tepat pada waktunya. Karena 1 minggu kami di sana pelayanan, ketika itu kami ada sosialisasi terjemahan Alkitab 2 di Sinode GPKE. Mereka sidang sinode, jadi kami diberi kesempatan untuk hadir di sana untuk menyampaikan Alkitab terjemahan edisi kedua. Nah, itu dia Bapak Ibu, ya. Kalau biasanya ya saya selalu mengikuti tema-tema Gereja Bethel Indonesia. Tetapi kemarin diminta untuk bagian misi Bapak, ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Minggu lalu saya berbicara juga di GBI tentang Nabi Habakuk, ya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tema yang sudah saya utarakan kemarin, yaitu indahnya pembawa berita baik itu. Nah, kita buka dulu Bapak Ibu Alkitab kita di Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Untuk menghargai firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu baca terjemahan tahun 74, nanti saya akan bacakan Alkitab terjemahan edisi kedua. Ya, karena yang saya bawa ini adalah Alkitab terjemahan 2, jadi Bapak Ibu bisa baca dalam terjemahan tahun 74. 3, 2, 1. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas pembacanya. Saya akan bacakan di Alkitab terjemahan edisi 2, dikatakan seperti ini. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Ayat 15 dikatakan, bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa suka di sini nonton film kerajaan? Ada yang suka?
Bapak Ibu, kalau kita menonton film kerajaan ini, kalau kita simak dari awal pertengahan sampai akhirnya, mungkin ini ceritanya sungguh unik, luar biasa, menyenangkan. Benar Bapak Ibu? Tetapi dalam sistem kerajaan pada saat itu Bapak Ibu, dalam kerajaan itu harus ada namanya pemberita. Benar? Harus ada yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Harus diutus kabar yang memberitakan apa nanti cerita. Di dalam film itu ya selalu diceritakan bahwa orang yang disuruh untuk menyampaikan berita kepada raja itu harus melihat benar situasi kondisi. Benar? Setiap pembawa berita ini harus hati-hati untuk menyampaikan berita itu kepada raja. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Benar Bapak Ibu? Di dalam Alkitab ternyata hal itu juga terjadi Bapak Ibu. Ketika Absalom mati, meninggal Bapak Ibu, yang disuruh memberitakan ini kepada Raja Daud, itu pertama dia sangat luar biasa, dia senang. Tetapi apa yang terjadi? Nyawa taruhan. Yang kedua dikirim lagi untuk memberitakan ini. Dengan kesadaran hatinya, dengan kerendahan hatinya, dia menyampaikan apa yang terjadi. Ternyata Bapak Ibu, pemberita Injil ini juga seperti itu dialami Bapak Ibu. Pemberita Injil ini ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Di dalam ayat ini dikatakan jelas, di ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru ini artinya sudah percaya kepada Yesus. Ya, ada 32 kali kata berseru di dalam perjanjian lama. Ya, berseru, orang yang berseru ini adalah orang yang sudah mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat. Benar Bapak Ibu, ini sangat jelas. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya yang berseru itu yang Tuhan minta. Berseru bukan hanya sekedar Bapak Ibu hanya meminta pertolongan. Tetapi di ayat 14 dikatakan orang yang belum percaya juga butuh Tuhan. Ayat 14 dikatakan namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, Tuhan menginginkan kita lebih dari hal itu. Bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar kita duduk di gereja mendengar firman Allah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan inginkan kita lebih dari hal itu. Amin. Artinya Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah satu kesaksian yang saya luar biasa ketika saya dulu disuruh penanaman gereja Bapak Ibu. Ini hal sangat-sangat yang luar biasa buat saya. Lulus kuliah Bapak Ibu, saya dulu disuruh untuk melayani anak jalanan di Jakarta Bapak Ibu. Nah, melayani anak jalan ini di bawah jembatan itu Bapak Ibu, itu namanya sangat sukar. Karena mereka bukan hanya sekedar hanya mau firman Tuhan saja, tidak. Tetapi mereka juga mau minta juga makanan jasmani. Melayani anak jalanan bukan seperti melayani yang ada di dalam gereja. Mereka butuh namanya makanan jasmani. Kalau rohani sudah diberikan, jasmani juga diberikan. Nah, ini yang dikatakan bahwa pemberita itu kadang ada yang enak, ada yang tidak enak. Tetapi Tuhan inginkan kita menjadi pembawa kabar baik yang luar biasa. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu ketika saya diterjunkan di pelayanan di anak jalanan. Sebelum saya dikirim ke Sarawak saat itu Bapak Ibu. Lulus dari situ saya disuruh lagi untuk melayani di panti rehab. Nah, di panti rehab ini Bapak Ibu kita seperti orang gila. Bagaimana orang-orang yang mengalami orang-orang stres, orang narkoba, orang
orang-orang yang trauma apa di situ direhab. Wah, luar biasa Bapak Ibu. 24 jam kita harus was-was. Kalau mereka berjalan kita harus belajar di belakangnya. Kalau mereka mau ke kamar mandi kita harus temani dari belakang. Kalau tidak Bapak Ibu, kita juga yang bahaya. Mereka melangkah, kita harus ikut melangkah. Kalau tidak Bapak Ibu, nyawa bisa taruhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita lewati itu semua. Kita lewati untuk mencapai namanya pemberita itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika itu selesai dari Jakarta, saya dikirim lagi ke perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat. Untuk membantu pelayanan Bapak Ibu, GB di sana. Bapak Ibu, di sana di perbatasan sana sungguh luar biasa. Karena kita harus berbatasan dengan orang-orang Malaysia, orang keluar masuk yang begitu bobroknya Bapak Ibu. Narkoba, perselingkuhan, kafe-kafe. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tetapi apa? Pelayanan Tuhan di sana sungguh luar biasa. Walaupun banyak tantangan, tetapi pemberita-pemberita ini terus naik level dari satu ke satu yang lain. Setelah tertanam gereja di sana, kita disuruh masuk ke Miri, perbatasan dengan Brunei Darussalam. Bapak Ibu, saya dikirim seorang diri yang tidak tahu bahasa namanya bahasa Iban, yang tidak tahu namanya bahasa Melayu, yang tidak tahu namanya bahasa Inggris. Tetapi saya hanya bilang seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melangkah di tanah ini, Tuhan tidak permalukan saya. Kalau Tuhan memanggil saya dari Indonesia masuk ke negara lain, Tuhan tidak mempermalukan saya. Bapak Ibu, saya seperti orang gila juga di sana Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi Tuhan mengirimkan satu orang. Mungkin dia itu pakai Tuhan untuk menemani saya. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Bapak Ibu, di sana namanya itu walaupun uang luar biasa Bapak Ibu, peredaran uang luar biasa, tetapi dalam orang-orang sana hidup di dalam namanya perselingkuhan, hidup dengan kemabukan, hidup dengan pesta pora, semua Bapak Ibu. Lagi togel-togel di sana kan ilegal. Tetapi apa yang saya alami Bapak Ibu sungguh luar biasa di sana Bapak Ibu. Tuhan menginginkan saya untuk bisa melangkah di sana, untuk bisa membawa kabar baik itu. Setiap malam saya harus pergi dari rumah A ke rumah B Bapak Ibu, ditemani oleh yang Tuhan kirim untuk membantu saya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi saya kadang malam itu si kupu-kupu malam Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil. Karena apa? Orang Malaysia itu Bapak Ibu, pagi hari sampai sore hari tidak ada di rumah Bapak Ibu. Mereka orang sibuk bekerja, mencari doi. Malam hari saya seperti si kupu-kupu malam untuk menyampaikan Injil keselamatan ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dari setiap malam yang saya lakukan, itu namanya tidak Tuhan inginkan saya kecewa. Tuhan membuat saya berhasil. Berhasilnya seperti apa? Tuhan kirimkan yang namanya seorang anak gadis remaja yang kerasukan. Bapak Ibu, malam itu saya dipanggil oleh Bapak ini yang Tuhan utus untuk membantu saya. Pastor, nanti malam kita ke sana. Ngapain? Di sana ada orang kerasukan. Orang kerasukan sana, dia sudah dibawa ke dukun, dia sudah dibawa ke Pak Haji, dia sudah dibawa berobat, tapi tidak sembuh-sembuh. Siapa tahu melalui pastor bisa berdoa untuk dia, bisa disembuhkan. Bapak Ibu, saya sudah, aduh Tuhan, bagaimana ini?
yang terjadi Bapak Ibu? Saya hanya melangkah. Tuhan tidak mempermalukan saya. Kalau Tuhan sudah panggil saya di tempat ini, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Tuhan utus saya ke rumah itu Bapak Ibu di malam hari, mulai jam 11 malam Bapak Ibu. Saya berdoa untuk yang kerasukan ini, anak gadis ini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan menginginkan saya, tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Tidak sembuh-sembuh. Saya berdoakan sampai jam 1, tidak sembuh-sembuh. Apa yang terjadi atas anak ini? Apa yang terjadi? Tuhan menginginkan saya dulu duduk tenang. Langsung saya bilang kepada mereka di situ, mamanya mana? Mamanya yang lain bilang, anak itu langsung, saya tidak mau mama itu. Saya kaget Bapak Ibu. Ternyata itu bukan mamanya, tetapi mama tiri. Tuhan langsung berikan jawaban saat itu. Saya bilang, panggil mama kandungnya malam ini. Kalau anakmu ingin sembuh, panggil mamanya. Bapak Ibu, jam 3 subuh, keluarganya panggil mamanya. Saya bilang kepada ibu itu, mama kandungnya, peluk anakmu, cium anakmu, katakan minta maaf sama anakmu. Apa yang terjadi? Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dari satu anak ini, keluarga besarnya dimenangkan untuk Tuhan. Itulah menjadi jemaat kami pertama Bapak Ibu di Miri, yang memenuhi rumah Tuhan seperti ini. Tuhan menginginkan kita menjadi pemberita baik itu. Yang penting kita yang pertama, jangan takut. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Pemberita kebenaran itu jangan takut Bapak Ibu. Jalani saja. Nanti Tuhan akan melakukan apa bagiannya. Dari satu keluarga ini Bapak Ibu, saya disuruh ke rumah panjang Bapak Ibu. Rumah panjang, tahu tuh Bapak Ibu? Orang Dayak itu, mereka suka namanya rumah panjang, yang satu deretan itu hampir bisa sampai 40 kakak. Ada orang Kalimantan di sini? Tidak ada ya? Mereka suka namanya rumah panjang. Jadi satu rumah panjang itu ada 50, hampir 40 sampai 50 kakak tinggal di dalamnya. Disekat-sekat semua. Baru kemudian mereka punya teras yang panjang. Jadi Bapak Ibu di rumah panjang ini ya, mereka selalu namanya melakukan ritual. Ritualnya apa? Yaitu melakukan pembakaran dupa. Nah, saat pertama kali saya disuruh di sana untuk melayani satu keluarga Bapak Ibu, saya harus berhadapan dengan orang yang membakar dupa. Mereka ini masih hidup dengan tradisi mempercayai nenek moyang, mempercayai hantu-hantu. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Kita harus mengikuti tradisi mereka. Tetapi saya hanya bilang, kalau saya mau ke sana, saya tidak mau mengikuti tradisi mereka. Kalau mereka kasih minuman sama saya bilang, saya tidak minum. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Saya hanya melakukan pujian penyembahan bersama yang saya bawa ini. Berapa kali saya pergi ke sana. Si Tuhan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Sekeras apapun hati mereka, sehebat apapun mereka, kalau Tuhan sudah bertindak, maka mereka yang keras bisa dilunakkan hati pikiran mereka. Bapak Ibu, ada satu keluarga di situ Bapak Ibu, seorang yang 2 istrinya Bapak Ibu. Ini bapak ini masih muda, masih satu umuran dengan saya dulu, ya, tapi istrinya sudah 2. Kenapa? Pekerjaan suami ini luar biasa. 1 bulan itu dia bisa mencapai gaji 10.000 ringgit Bapak Ibu. Kalau dikalikan kali 3.500, sudah hampir berarti 35 juta 1 bulan. Bapak Ibu,
ini pertama-tama dia hanya sekedar hanya ikut-ikutan saja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dia, pulihkan hatinya, pulihkan keluarganya. Sekarang dia kembali ke istri yang sah. Bapak Ibu, saya hanya bilang pemberita Injil itu Bapak Ibu bukan kita hanya pintar kita, hebat kita Bapak Ibu. Tetapi ada kemauan, Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu bukan hanya sekedar hanya kita dengar, tidak Bapak Ibu, tetapi kita mau bertindak, kita mau melakukan firman itu agar firman itu bisa terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan firman itu Bapak Ibu. Selama 3 bulan Bapak Ibu, kita bisa melakukan pendirian gereja. Namanya Gereja Betel Indonesia Cabang Miri. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Miri, ya, singgahlah di Gereja Betel Indonesia yang ada di Miri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa, dikatakan bahwa sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya Bapak Ibu bukan hanya yang berseru saja yang diselamatkan, tetapi orang-orang yang belum percaya butuh juga mereka diselamatkan. Agar mereka juga bisa berseru seperti orang percaya tersebut. Bapak Ibu, yang dikatakan berseru bukan hanya untuk orang percaya saja, tapi Tuhan menginginkan orang yang belum percaya Tuhan, mereka juga butuh disembuhkan hati mereka agar mereka bisa juga berseru kepada Tuhan. Pemberita Injil ini Bapak Ibu, pemberita kabar baik ini harus perlu dikumandangkan dalam setiap gereja. Kalau tidak ada pemberita Injil dalam gereja, maka gereja itu akan mati Bapak Ibu. Kalau hanya di gereja hanya present worship saja, ya, tanpa ada pemberita Injil, gereja itu akan mati Bapak Ibu. Makanya harus dalam gereja itu harus seimbang. Ada bagian misinya, ada bagian present worshipnya. Harus sejalan, melangkah. Agar apa? Gereja ini bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu, setiap saat saya selalu meninjau ke gereja 1, ke gereja 2. Dari denominasi 1A ke denominasi A. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak gereja-gereja khususnya kita yang ada di tanah Papua, jarang namanya ada jiwa baru yang pindah dari agama A. Hari-hari ini banyak gereja hanya perpindahan gereja saja dari gereja A ke gereja B. Padahal firman Tuhan berkatakan harus memberitakan Injil itu kepada orang yang belum mengenal Allah. Saya selalu melakukan survei itu Bapak Ibu. Kadang saya bertanya kepada majelis, Bapak kalau dalam 1 tahun ada berapa jemaat baru yang pindah yang datang ke gereja ini? Kadang hanya mereka bilang mungkin hanya 1 jemaat saja, hanya 2 jemaat saja. Itu pun karena pernikahan saja. Bapak Ibu, ini yang dinamakan namanya belum sesuai dengan apa yang katakan Alkitab. Pemberita Injil itu harus ada dalam gereja Tuhan. Agar apa? Agar pemberita ini bisa menyampaikan Injil itu keluar. Agar apa? Agar Injil itu bisa dikumandangkan ke kiri ke kanan. Agar Injil itu bisa apa? Berkumandang ke depan. Saya percaya kepada Yesus bukan hanya saya percaya saja, tetapi saya harus bertindak untuk menyampaikan berita Injil keselamatan itu. Karena apa? Karena saya sudah dimenangkan oleh Allah. Sama seperti kita yang duduk hari ini Bapak Ibu,
ketika kita sudah mendengar firman Allah, Tuhan menginginkan kita bukan hanya sekedar duduk tenang mendengar, tidak Bapak Ibu, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita harus bertindak, kita harus keluar menyampaikan Injil keselamatan itu agar bisa tercapai di Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga tercapailah itu amanat agung. Tetapi kalau kita tidak mau bertindak, kita akan seperti biasa-biasa saja. Gereja kita akan biasa-biasa saja. Kalau hanya kita mengandalkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim pastoral, oh itu saja Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bertindak, membantu pelayanan Bapak Gembala, Ibu Gembala, oh luar biasa Bapak Ibu. Pelayanan itu akan dahsyat. Amin. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin kita yang di tanah Papua ini biasa-biasa saja Bapak Ibu. Gereja-gereja di tanah Papua ini sekarang biasa-biasa saja. Karena apa? Kan tidak ada tantangan, aman-aman saja. Tapi lihat Bapak Ibu, gereja-gereja di Pulau Jawa sana penuh tantangan Bapak Ibu. Ya, penuh tantangan. Ibadah saja mereka penuh tantangan. Kita di Papua ini karena mungkin kita Kristennya banyak, jadi kita biasa-biasa saja. Gereja menjadi biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mengubah yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa. Amin. Jangan menunggu harus ada kekacauan baru kita semangat menyampaikan firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Di saat biasa-biasa saja kita harus menjadi luar biasa. Katakan kiri kananmu, katakan kamu harus luar biasa menyampaikan firman Allah. Ya Bapak Ibu, ini saatnya kita bertindak Bapak Ibu. Kita sudah tahu namanya penganiayaan juga. Bagaimana gereja tentang di Pulau Jawa sana Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya di Palembang Bapak Ibu. Kadang mereka ini menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi saya hanya simpan dalam hati. Saya di Jambi juga seperti itu Bapak Ibu. Apa itu gereja? Siapa itu Yesus? Menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi dari menyakitkan itu kita hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong jamah, pulihkan mereka. Tuhan berikan kesempatan untuk kami ini yang masih hidup, yang percaya kepada Engkau untuk menjadi pemberita Injil-Mu itu. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, saya takuti. Saya hanya takuti ketika Tuhan Yesus bertindak untuk saya. Selama saya melayani Tuhan, dimanapun saya ditempatkan, saya tidak takut Bapak Ibu lagi. Saya tidak gentar lagi. Karena saya hanya tahu bahwa pemilik hidup saya hanya Tuhan Yesus. Kalau dibilang berarti itu sudah. Gereja harus menjadi pemberita Injil sebenarnya. Gereja bukan hanya sekedar lagi hanya ibadah seperti ini saja. Tidak Bapak Ibu. Gereja harus keluar memberitakan Injil itu. Karena Injil itulah yang menyelamatkan. Karena Injil itulah yang akan mengubah manusia. Yang mengubah lingkungan. Yang mengubah negara ini Bapak Ibu. Jangan biarkan hanya Injil itu hanya untuk kita diri sendiri. Tidak Bapak Ibu. Seperti Habakuk Bapak Ibu. Minggu lalu saya bercerita tentang Habakuk. Habakuk ini dia tahu Yehuda sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, keras kepalanya. Tapi hanya dia bilang, Tuhan ini Yehuda. Seorang nabi yang luar biasa. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Jangan biarkan diri kita seperti ini saja. Tapi kita harus bertindak keluar untuk menyampaikan Injil keselamatan itu. Injil selalu diumpamakan seperti patung Nebukadnezar. Patung Nebukadnezar itu kalau kakinya gemuk berarti Injil itu bagus dalam gereja itu. Tapi kalau
kakinya kurus, berarti Injil dalam gereja itu sangat rendah. Tetapi kalau dilihat seimbang semua antara kaki, badan dan kepala, berarti pelayanan dalam gereja itu bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan ayat 14 dikatakan, namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bapak Ibu, ini yang harus kita bertindak Bapak Ibu. Masih banyak di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, yang belum mengenal kepada Yesus. Masih banyak Bapak Ibu. 2018 ya, kami melakukan misi di Bovendigul Bapak Ibu ya. Di Bovendigul itu Bapak Ibu langsung berbatasan dengan Penji Bapak Ibu, di mana kami harus dikawal oleh Satgas di sana untuk mencapai kampung itu. Dari kota Bovendigul ya harus melakukan perjalanan 6 jam ya. Kemudian kamu harus menyeberangi sungai ya. Dari situlah kami harus melewati hutan belantara. Ternyata di hutan belantara itu ada satu kampung yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun, baik pemerintah daerah tidak pernah dikunjungi. Ada gereja di sana, gereja yang didirikan oleh Belanda, tetapi tidak ada namanya pendeta Bapak Ibu, hanya guru jemaat. Bapak Ibu, ketika tim sampai di sana, kami kumpulkan anak-anak sekolah minggu. Di sana Bapak Ibu, kami bertanya kepada anak sekolah minggu. Kalau yang bisa dapat menjawab, kami akan berikan hadiah. Dengan spontan ya, kami bertanya, di manakah Yesus lahir? Dengan spontan anak menjawab, Yesus lahir di Jawa Barat. Kita tertawa Bapak Ibu, tetapi itulah kenyataannya. Bapak Ibu, itu yang terjadi Bapak Ibu di saat itu. Banyak kita bawa tim dari Jakarta melihat langsung itu. Mereka bilang, waduh kami di Jakarta, luar biasa pengajaran. Tetapi di kampung ini sangat menyedihkan. Bagaimana Bapak Ibu, mereka tidak ada pendeta. Hanya diketuai oleh guru jemaat. Karena tidak ada yang mau masuk ke kampung itu Bapak Ibu. Siapa yang mau berjalan melewati dari kota 6 jam memakai mobil lagi, harus melewati sungai lagi, harus berjalan 2 jam melewati hutan belantara menuju kampung yang tidak ada kehidupan sama sekali. Bapak Ibu, kita aja sampai di sana Bapak Ibu, sampai kaki ini gemetar. Kenapa? Capeknya jauhnya. Air susah Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ternyata harus Injil itu juga harus disampaikan kepada mereka yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Pemberita itu harus rela mengorbankan apa yang ada dalam dirinya. Bukan hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau zaman ini Bapak Ibu banyak gereja hitung-hitungan untuk pelayanan ini. Kalau ketua misinya berapa biaya yang diluncurkan untuk misi ini? Selalu yang bertanya, uang. Bukan tindakan yang duluan, tetapi berapakah yang diluncurkan dari gereja? Kita harus bertindak dulu Bapak Ibu, dan semua itu akan Tuhan cukupkan. Amin. Bertindak. Di saat kami melakukan pelayanan di sana Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu ketika telusuri, dari banyaknya orang di kampung itu punya Alkitab hanya satu Alkitab. Itu pun hanya guru jemaat itu. Guru jemaat itu juga membaca terbata-bata Bapak Ibu. Itu juga yang pernah saya alami juga yang di Sarawak Bapak Ibu. Ketika penanaman gereja, satu jemaat pun tidak ada yang punya Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita mendatangkan Alkitab dari Indonesia Bapak Ibu, oh biaya cukainya sangat tinggi. Dan saat itu saya berjuang Bapak Ibu ya,
yang kita yang belum punya gaji, ya, yang belum ada uang persembahan untuk membantu Bapak Ibu, saya harus mengeluarkan namanya uang dari kantong ini untuk bisa membeli Alkitab untuk jemaat Tuhan. Saya harus rela mengeluarkan uang dari kantong ini untuk membeli Alkitab untuk jemaat Tuhan. Itu pun harus didatangkan dari Pontianak untuk beli satu Alkitab, Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan di sana tidak pernah bayar apa yang saya sudah keluarkan untuk beli Alkitab itu, tidak pernah. Tuhan hanya izinkan saya, kok di situ hanya beritakan Injil, sudah. Tanam gereja itu sudah. Selebihnya biar orang lain yang membuat perkembangan di dalam jemaat itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu, kita harus juga memberita Injil damai itu Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita hanya itu saja, tetapi Tuhan ingin bertindak lebih baik untuk rela memberitakan ini dengan mengeluarkan tenaga dan uang kita Bapak Ibu. Dalam kami lembaga Alkitab Indonesia juga Bapak seperti itu. Bapak Ibu, saya ini bagian marketing untuk Alkitab di tanah Papua Bapak Ibu. Jadi kalau ada pas kita ada pameran Bapak Ibu, ya, banyakkan ada orang tua itu Bapak Ibu, kita sudah kasihkan diskon, diminta lagi lebih dari situ. Padahal aturan dari kami sudah dikeluarkan bahwa diskon itu hanya itu saja. Tapi Bapak Ibu, seringkali umat-umat Tuhan itu tidak bisa membeli dengan harga itu. Kantor tidak mau tahu. Tetapi Bapak Ibu, hati ini juga harus bertindak. Kadang-kala kita Bapak Ibu harus mengeluarkan uang kita juga untuk membantu Bapak Ibu untuk beli Alkitab. Berapa kali hal seperti itu Bapak kami terjadi dalam kehidupan kami. Gaji kami tidak seberapa, tetapi Bapak Ibu kami harus rela juga untuk membantu mereka agar apa? Agar mereka juga mendapatkan Alkitab. Tenaga, pengorbanan juga harus kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hitung-hitungan Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu gereja hitung-hitungan sama sekali. Tetapi kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, maka hidupnya lagi bukan tergantung apa yang katakan dunia, tetapi dia harus merelakan hidupnya di hadapan Tuhan, bahwa hidup saya ini ada, itu karena Allah. Hidup saya ini bisa bekerja, itu karena Allah. Berarti saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan. Ini Bapak Ibu. Pemberita Injil itu Bapak Ibu harus dengan hati, dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar itu berkenan di hadapan Bapa di surga. Yesaya 57 ayat 2 bisa dibuka. Yesaya 52 ayat 7. Dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan ya, dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Inilah yang harus kita capai dalam hidup ini Bapak Ibu.
Inilah yang harus kita capai di dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu. Bahwa kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang harus menjadi kesukaan Bapa di surga. Inilah yang Tuhan inginkan. Bahwa kita harus menjadi pemberita tanpa hitung-hitungan. Amin. Kalau ini terjadi dalam gereja ini, kita menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita pembawa kabar baik. Lihat Bapak Ibu, gereja ini akan berkembang dari 1A ke 1B. Amin. Tetapi kalau kita tidak bertindak ini saja, ya kita hanya hidup saja seperti ini saja. Tetapi Tuhan inginkan kita harus naik level Bapak Ibu. Gereja itu harus naik level, harus berkembang. Berarti kalau ingin berkembang kita harus menjadi pembawa berita Injil. Kita harus menjadi orang misi Bapak Ibu. Mau bermisi Bapak Ibu? Tantangan Bapak Ibu. Mau membawa pemberita Injil? Mau? Yakin. Nanti Bapak Gembala bawa ke kampung-kampung, aduh, ada air enggak? Aduh, ada makanan enggak? Banyak seperti itu Bapak Ibu. Ketika ditantang di depan, mau? Mau. Ketika Bapak Gembala bawa nanti ke kampung-kampung, aduh, Bapak, saya tidak bisa ikut. Alasan lain-lain. Karena apa? Kadang Bapak Gembala selalu bilang, aduh, tapi di sana tidak ada air ya. Kita hanya di sana hanya numpang di rumah orang ya. Ada yang bilang, oh tidak ada hotel. Bapak Ibu, itu banyak terjadi di gereja-gereja Tuhan. Hanya dilihat akomodasi. Akomodasinya bagus enggak? Ada enggak hotel di situ? Ada enggak air? Bapak Ibu, pemberita-pemberita itu tidak akan melihat hal itu. Amin. Harus mereka melihat kalau dia menjadi orang pembawa berita indah itu, dia harus melangkah dengan sempurna di hadapan Tuhan. Tidak melihat akomodasi lagi, tetapi dia harus melangkah bersama. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi di sana, aku harus percaya kepada Bapa di surga. Ini Bapak Ibu sangat penting dalam hidup ini. Injil itu harus dikumandangkan dalam gereja ini. 2014 saya ke sini Bapak Ibu. Dari setiap saya melangkah Bapak Ibu, dari gang ke gang, gereja semua. Wah, luar biasa ini Papua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melangkah ya dari jalan raya, Bapak Ibu akan melihat dari setiap gang ada gereja A, ada gereja B, ada gereja C. Luar biasa. Bapak Ibu pernahkah melihat hal itu? Saya Bapak Ibu orangnya selalu melihat hal itu. Tapi Bapak Ibu, ketika saya bertanya nanti di suatu jemaat, di sini perkembangan jemaat seperti apa? Jemaatnya ini asli dari luar yang tidak percaya kah? Atau pasti banyak bilang, aduh ini hanya pindahan saja dari gereja A ke gereja B. Kalau tidak suka dengan Bapak Gembalanya, dia akan pindah ke gereja A. Kalau tidak suka dengan apa itu harus pindah di sana. Bapak Ibu, Gereja Betel Indonesia selalu mengikat kita dengan apa? Harus bertumbuh di gereja lokal. Amin. Apapun Bapak Ibu yang terjadi dalam gereja, jangan pindah-pindah gereja. Baik buruknya Bapak Gembalamu, jangan kau lihat. Kamu hanya lihat Tuhan. Kamu harus bertumbuh di gereja ini. Bertumbuh di gereja. Bertumbuh di dalam umat Tuhan di sini. Melangkah bersama. Amin. Iya Bapak Ibu, agar gereja kita ini terus bertumbuh. Jangan menjadi sakit hati dengan gembalanya pindah ke sana. Itu yang terjadi saya lihat Bapak Ibu. Karena tidak disuruh, tidak mau apalagi presenorsip, pindah ke sana. Banyak sekarang itu orang melayani hanya melihat PK Bapak Ibu. Melihat uang. Ada enggak uangnya? Kalau ada uangnya saya mau main musik. Saya ingin
Apa? Tapi kalau tidak ada uang PKN, tidak ada kehidupan di gereja itu. Bapak Ibu, seorang pembawa kabar baik tidak akan memandang hal itu. Amin. Inilah yang harus kita ingat dalam hidup ini Bapak Ibu. Bahwa pemberita Injil itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Seperti Daud, apapun situasi kondisinya, dia berani melangkah, berani terus membawa kabar itu ke seluruh bangsanya. Paulus, apapun keadaannya, apapun yang dialami, dia terus memberitakan Injil itu. Sehingga dia menjadi tokoh yang ditakuti di Asia zaman itu. Bahkan sampai zaman ini, Paulus disegani. Apakah kita sudah seperti itu? Misalnya gereja itu tidak biasa-biasa saja. Gereja itu harus menjadi luar biasa. Walaupun dibilang jemaat itu kecil, jangan melihat hal itu Bapak Ibu. Tapi kita yang kecil ini harus bertindak, mengubah, menerobos benteng-benteng itu. Agar apa? Agar Injil ini disampaikan. Agar Injil ini sampai ke telinga A, ke telinga B. Sehingga umat Tuhan percaya, akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bahwa dialah Bapa yang menyelamatkan setiap manusia. Ini yang harus menjadi kekuatan untuk kita. Betapa indahnya pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik bukan harus kita menjadi pejabat dulu Bapak Ibu, tidak. Bukan menjadi harus gubernur dulu, tidak Bapak Ibu. Bukan harus menjadi bupati, tidak Bapak Ibu. Pemberita Injil itu Bapak Ibu dimulai dari hati kita, dimulai dari kita ini yang mungkin tidak terpandang, tetapi kalau kita berserah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan itu di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu untuk kita semua, Lembaga Alkitab Indonesia selalu melihat bahwa ketika kita sudah punya Alkitab, kita baca Alkitab kita. Alkitab itu menjadi alat, senjata kita untuk bisa menjadi pemberita-pemberita Injil itu. Alat yang utama adalah baca Alkitab itu. Alat yang utama untuk memberitakan Injil itu adalah baca Alkitabmu. Bapak Ibu, walaupun sudah ada di HP Bapak Ibu, tetapi pakailah namanya cetak Bapak Ibu. Ada saatnya nanti semua akan dihilangkan. Kemarin saya mendengar berita Bapak Ibu. Salah satu, ada beberapa negara tiba-tiba semua internetnya dimatikan semua. Sehingga tidak bisa melakukan penerbangan kemana-mana. Ada saatnya kita juga akan seperti itu. Semua apa yang dibuat oleh dunia ini tiba-tiba akan dimatikan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi alat kita. Alkitab kita itu harus kita baca. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu